Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, eh, Buya Dr. Haji Gus Rizal yang Alhamdulillah, Masya Allah berkesempatan untuk mengisi kegiatan pengajian aktif kita di subuh Sabtu ini. Gimana kabarnya Buya? Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Ustaz aman, alhamdulillah Ya, khair. baru pertama kali bertatap muka, Gus. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Barakallah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Hasanah selaku General Manager di PT Asia Utama beserta tim yang sama-sama kita banggakan dan yang sama-sama kita banggakan pula, sama-sama kita muliakan jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir belajar bersama, mengkaji ilmu, ya. Dan pada kesempatan ini insya Allah materi kita yang akan dibawakan adalah tauhid adalah pondasi kemabruran. Namun terlebih dahulu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau kepada jamaah sekalian agar mic-nya di-on-kan, ya, diaktifkan. Karena insya Allah sebelum kita memulai materi terlebih dahulu kita akan memuji Allah dengan melalui Asmaul Husna. Kita akan sama-sama melantunkan Asmaul Husna. Maka dari itu jamaah sekalian kami harap agar mic-nya diaktifkan ya secara bersamaan. Kemudian jika memungkinkan juga kameranya ikut diaktifkan juga. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pembacaan atau lantunan Asmaul Husna secara bersamaan ya Bapak Ibu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Rahman, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Halim, Ya Muqim, Ya Wasim, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Syahid, Ya Ya Wakil, Ya Qabil, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'min, Ya Muhyi, Ya Mumin,
يا يا حي حي يا يا قيوم قيوم يا واجد يا يا مجيد يا مجيد يا وليد يا وليد أحد يا يا صمد صمد يا قادر يا قدير مقتدر قدير يا يا مقدم يا يا مؤخر مؤخر يا يا أول أول يا يا آخر آخر يا يا ظاهر يا يا باطن باطن يا يا ولي ولي يا يا متعال يا بار يا تواب تواب يا يا رب منتقم يا عفو يا يا رؤوف يا يا مالك مالك الملك الملك يا ذا يا ذا الجلال الجلال والإكرام والإكرام يا يا جليل يا مجيد يا جميل جميع يا يا غني مغني يا يا مغني يا مانع يا يا ضار ضار يا يا نافع نافع يا يا نور يا نور هادي يا يا بديع يا يا بقيع بقي يا يا وارث waris يا يا رشيد يا رشيد يا صابر صابر يا يا Allah ya Allah ya الله. Allah ya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nawir jadi itu, jadi apa namanya? Ya Allah mati. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Kali Allah kita Subhanahu dari wa Asia taala, Tour itu. harap mic-nya di off-kan kembali ya Bapak Ibu supaya lebih apa namanya? eh, lebih mudah untuk jamaah sekalian memahami materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Mukarram. Ya, jika memungkinkan sekali lagi saya ingatkan jika memungkinkan videonya atau kameranya tetap di on kan, tetapi mikrofonnya bisa di off kan Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Marilah kita bersama-sama mendengarkan materi tentang tauhid adalah pondasi kemakmuran. Tentunya nanti akan banyak atau ada beberapa hal yang mungkin ingin diperjelas, ya nanti akan bisa ditanyakan. Tapi namun sebelum kita mempersilahkan kepada Ustadz kita, ya dari judulnya saja ini sudah sangat menarik karena ini adalah memang betul-betul pondasi ya yang mendasari kita nantinya lebih mengenal pencipta kita ya. Baiklah, kami persilahkan kepada Al Mukarram beliau Buya Dr. Haji Gus Rizal LC MAG untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Falyatafadhalu mashkura ya Ustadi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Ibu Nur dan seluruh tim Asia Tour yang sama-sama kita hormati, Ustadz sebagai moderator yang kita muliakan. Alhamdulillah pada pagi ini
melalui media ini kita bisa berkomunikasi untuk mengkaji dan mendalami petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu dari rukun agama kita, yaitu berhaji ke Baitullah. Saya tetap melanjutkan apa yang pada pertemuan pertama dahulu telah kita bicarakan, yaitu bagaimana menjalankan ibadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada tauladan dan contoh di dalam melaksanakan ibadah melainkan Rasul. Bahkan secara sharih, secara tegas dan terang-terangan, Nabi mengulang-ulang di dalam perjalanan ibadah haji beliau yang satu-satunya beliau laksanakan di dalam kehidupan beliau, yaitu yang dikenal kemudian dengan Hajjatul Wada. Apa pesan baginda Rasulullah? Beliau berkata, ayuhan nas, wahai manusia, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kamu sekalian setelah tahun ini. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kamu sekalian mengambil dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kamu sekalian. Karena itu di dalam setiap momentum perjalanan yang beliau lakukan sangat jelas sekali. Beliau sengaja memperlihatkan rangkaian ibadah demi ibadah, langkah demi langkah, agar terlihat oleh umat. Dan dari generasi ke generasi, peristiwa tersebut diriwayatkan sehingga sampai kepada kita. Itulah yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, dari perjalanan haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah kita mendapatkan pelajaran yang utuh, lengkap, mulai dari dasar-dasar ibadah ditegakkan di atas, kaifiat pelaksanaan, serta tujuan dan hikmah dari ibadah ini dilakukan. Di dalam Al-Quranul Karim, pada ayat 197 yang tadi saya bacakan, ada kalimat وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, dan berbekallah kamu sekalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jikalau orang benar-benar ingin meraih haji yang mabrur sebagaimana yang sering kita dengar keluar dari mulut setiap orang yang hendak berangkat menuju ke tanah suci menunaikan ibadah haji, maka tidak mungkin perjalanan itu tidak dia siapkan dengan bekal. Tetapi banyak orang yang lalai di dalam mempersiapkan bekal yang hakiki. Mereka sibuk dengan bekal-bekal yang mudah mereka dapat dalam perjalanan. Apalagi perjalanan dengan rihlah yang dilakukan oleh travel seperti Asia Tour misalnya. Tentu bekal makanan, bekal kendaraan dan lain-lain semuanya sudah disiapkan. Yang jarang diperhatikan oleh umat adalah bekal yang hakiki. Bahwa ada bekal yang tidak bisa disiapkan oleh orang lain. Travel hanya bisa menolong, membantu kita agar kita membekali diri kita dengan bekal yang sangat berharga itu. Apa itu? Bekal ketakwaan.
Itulah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya bekal yang terbaik atau sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Pagi ini kita lanjutkan bagaimana membangun ketakwaan yang akan kita jadikan sebagai bekal perjalanan ibadah haji. Tentu tidak bisa kita menghindar atau mencari jalan lain untuk mendapatkan ketakwaan itu melainkan dengan modal iman. Modal keimanan adalah modal utama untuk meraih takwa. Karena itulah makanya saya katakan bahwa iman adalah asas, pondasi dari haji mabrur yang hendak kita raih. Jemaah rahimahullah. Dari mana kita dapatkan kesimpulan itu? Kalau kita menelusuri perjalanan sejarah ibadah haji di dalam Islam, kita temukan bahwa awal pensyariatan ibadah ini ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ibadah haji ini disyariatkan tahun ke-5 Hijriah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah yang dikenal nanti dengan Umrah Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-6. Ada ulama yang berpendapat bahwa tasyri' pensyariatan ibadah haji ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu pada tahun Hudaybiyah, di mana tahun itu adalah tahun Nabi berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Makkah untuk melakukan umrah, tetapi terhalang di suatu tempat perbatasan tanah haram, yaitu Hudaybiyah namanya. Di sana terjadi perjanjian antara kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah dengan kaum musyrikin, dan itulah satu-satunya perjanjian yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Rasulullah tidak jadi sampai ke kota Makkah dan beliau menyembelih dam beliau, kurban beliau di Hudaybiyah, beliau kembali ke kota Madinah. Tahun berikutnya beliau lakukan umrah lagi. Sebagian ulama menamakan umrah tahun ke-7 dengan umrah qada atau umrah pengganti umrah yang tidak jadi selesai pada tahun sebelumnya. Itulah makanya ada ulama yang mengatakan bahwa haji disyariatkan tahun ke-6. Namun ada pendapat lain, dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu haji disyariatkan tahun ke-9 Hijriah. Kewajibannya turun pada tahun itu. Sedangkan prosesi pelaksanaan haji, kedatangan umat manusia ke kota Makkah untuk berkunjung melaksanakan ibadah yang dikenal dengan haji, sebenarnya adalah syariat yang sudah lama. Bahkan kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama ketika menafsirkan ayat wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq, ayat dalam suratul hajj tersebut, hendaklah engkau kumandangkan kepada umat manusia agar mereka berhaji ke Baitullah. Mereka akan datang ke tempatmu ini, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun menunggangi onta kurus. Mereka datang dari penjuru-penjuru yang jauh. Para ulama tafsir mengatakan awal yang mengumandangkan ibadah tersebut adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim ketika mendengarkan perintah itu menjawab, Ya Rabb, innal alama anha,
wahai Rabbku, sesungguhnya alam ini begitu luas penjurunya. Wa sauti la yablughuhum, dan suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Itu jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, alaikal adhan wa alaina al-balagh. Wahai Ibrahim, tugasmu adalah memandangkan, menyiarkan kepada umat manusia, sedangkan tugas menyampaikan adalah tugas kami. Nah, berdasarkan kepada penafsiran tersebut, maka syariat haji sebenarnya dari sisi pelaksanaannya, kaifiatnya, sudah ada semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi tasyri', kewajibannya disyariatkan di dalam Islam adalah tahun ke-9 Hijriah, sebagaimana pendapat ulama yang kita katakan tadi itu lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Cuma yang jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan kajian kita iman sebagai pondasi untuk mendapatkan haji mabrur? Walaupun haji itu telah disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah, dan sebagaimana kita fahami bahwa perintah pelaksanaan kewajiban itu apabila telah turun pada asalnya hendaklah segera dilaksanakan. Karena itu Nabi SAW mengingatkan umat beliau agar segera menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita berikutnya. Bisa jadi harta hilang, kendaraan tidak lagi bisa digunakan dan sebagainya. Karena itu ajilu, segerakan, kata Nabi. Namun pertanyaan yang mendasar, kalau seandainya memang benar tahun ke-9 turun perintah wajib haji, padahal kalau kita baca sejarah perjalanan haji Nabi, bahwa Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji melainkan hanya 1 kali saja, dan itu beliau laksanakan di akhir hidup beliau, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah. Mengapa Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakannya, dan mengapa beliau menunda dahulu 1 tahun? Walaupun pada tahun ke-9 Hijriah, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa rombongan haji kaum muslimin telah berangkat menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa yang menjadi Amirul Hajj? Siapa yang menjadi pemimpin rombongan ketika itu? Adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru berhaji tahun ke-10. Mengapa? Inilah pertanyaan yang sering muncul. Nah, jamaah rahimakum, kalau kita telusuri apa hikmah di balik penundaan ibadah haji dalam 1 tahun itu, salah satunya yang paling kuat adalah untuk menanamkan keimanan sebagai pondasi pelaksanaan ibadah tersebut. Dari mana kita tahu? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Mereka tidak dibolehkan mendekati tanah haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir hidup dalam kesusahan, maka Allah akan membuatmu kaya dengan karunia darinya jika ia berkehendak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jamaah rahimakum, kita tahu bahwa Makkah
baru ditaklukkan adalah pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Tahun ke-6 Hijriah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Makkah untuk berumrah, atau tahun ke-7 Hijriah, di saat Nabi melaksanakan ibadah umrah di Ka'bah. Masih berdiri di sekitar Ka'bah itu lebih kurang 360 buah patung yang disembah oleh masyarakat Quraisy dengan kabilah-kabilah. Nah, pada tahun ke-8, ketika penaklukan kota Makkah, seluruh patung-patung tersebut disingkirkan, dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mendorong patung-patung tersebut mempergunakan tongkat pendek beliau sambil beliau mengucapkan, qad ja'al haqq wa zahuqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan lenyap, kata Nabi. Tetapi setelah tahun ke-8 Hijriah, tentu belum semua orang di Makkah itu memeluk Islam. Dan begitu juga masih banyak kaum musyrikin yang datang ke kota tersebut dengan tujuan berbagai macam. Termasuk tentu di antaranya adalah berbisnis di musim haji. Karena itu adalah kesempatan untuk menjalankan bisnis oleh kabilah-kabilah di Jazirah Arab yang sebagian mereka belum lagi memeluk Islam. Maka tentu bercampur baurlah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Nah, karena itu kita melihat hikmah dari perjalanan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda dahulu perjalanan haji tersebut dikarenakan Makkah belum bersih dari noda dan kotoran kesyirikan. Nah, pada waktu ibadah haji dilakukan oleh Abu Bakar dan kaum muslimin yang ikut dengan rombongan Abu Bakar tahun ke-9, turunlah ayat yang saya bacakan tadi, yaitu ayat yang ke-28 dari surat At-Taubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk segera datang kepada rombongan Abu Bakar yang waktu itu sedang berada di Mina. Ketika Ali bertemu dengan Abu Bakar bertanya, "Amirun anta am wa rasulun?" Apakah engkau diperintahkan menjadi amir sebagai pengganti saya atau hanya sebagai utusan? Kata Ali bin Abi Thalib, "Bal rasul, saya hanya utusan membawa pesan." Pesan apa? Telah turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib pun membacakan ayat yang ke-28 dari surat At-Taubah itu. Maka semenjak hari itu, semenjak tahun ke-9 tersebut, tetaplah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa tanah haram tidak lagi dimasuki oleh kaum musyrikin. Berdasarkan firman Allah tersebut, "Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza." Tidak boleh mereka lagi mendekati tanah haram setelah tahun mereka ini. Nah, dengan demikian maka bersihlah tanah suci, tanah haram, dari segala bentuk praktek kesyirikan dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka siaplah tanah haram untuk menerima kedatangan haji yang dilakukan oleh Nabi dan para kaum muslimin tahun ke-10 Hijriah. Ini adalah salah satu dari dalil alasan yang kita fahami dari perjalanan haji Nabi. Yang kedua, kita tahu bahwa ibadah yang bersifat furu' atau taklif, beban syariat, dalam pendapat jumhur ulama pada seorang muslim. Orang Islamlah yang diletakkan di atas pundaknya kewajiban beribadah.
Orang yang tidak beragama Islam tidak dibebani dengan ketentuan ini. Nah, karena itu, apabila seseorang ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau, di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, tentu orang tersebut adalah orang yang pantas untuk mendapatkan janji-janji tersebut. Apa alasan utama seseorang pantas mendapatkan janji-janji itu? Adalah ayyakuna mu'minan. Hendaklah dia beriman dengan janji-janji itu. Sebagaimana dalam ibadah lainnya. Puasa misalnya, yang tidak lama lagi akan menghampiri kita bulan Ramadan. Sekarang sudah berada di bulan Rajab. Apa hadis yang masyhur yang kita dengar selama ini? Man shama Ramadana iman. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman. Nah, tentu begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Haji dengan iman. Nah, karena itu, bagi orang yang betul-betul ingin mendapatkan anugerah kemakburan, ampunan dosa, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila seseorang telah tawaf di Baitullah di akhir perjalanannya, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummu. Dia keluar dari dosanya seperti hari dia dilahirkan dari ibunya. Apa syaratnya orang yang mendapatkan itu? Adalah orang tersebut beriman dengan apa yang dijanjikan tersebut. Beriman dengan Allah yang mensyariatkan ibadah itu. Nah, karena itu lihatlah apa yang menjadi syiar bagi jamaah haji. Talbiyah yang mereka ucapkan semenjak mereka memakai ihram mereka, memasang niat mereka di miqat mereka masing-masing. Apa yang dianjurkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yulabbi. Beliau bertalbiyah. Apa bunyi atau yang terdengar dari talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat yang diriwayatkan sampai kepada kita? Bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang mengerti terjemahan makna dari kalimat talbiyah itu, tidak ada yang akan menyangka bahwa poros utama dari talbiyah itu maksudnya adalah tarsikh tauhid, yaitu menancapkan ketauhidan ke dalam kalbu kita. Perhatikan bagaimana berulang kali dalam talbiyah itu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Perhatikan kalimat labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Bahkan di ujung dari talbiyah itu juga diulang lagi, la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi modal keimanan yang bersih dari segala bentuk kesyirikan, keyakinan khurafat adalah mutlak harus dimiliki oleh orang yang hendak menunaikan ibadah haji kalau benar dia berharap kemakburan. Artinya apa? Keyakinan-keyakinan yang tidak benar, keyakinan-keyakinan khurafat harus disingkirkan, dibuang. Yang selama ini terlibat dengan perdukunan, sudahlah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mungkin masih memasang azimat dan berbagai macam yang dia pakai di tubuhnya, buanglah semenjak hari ini. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan syirik tersebut. Orang-orang yang hendak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya bisa bermodal utama, yaitu keimanan yang bersih dari segala kesyirikan. Begitu juga keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Saya sering mendengarkan
orang yang pulang haji bercerita kepada kawan-kawannya agar mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah. Bagus kalau itu pesan mereka. Tetapi terkadang diiringi dengan apa? Dengan berbagai cerita yang tidak berdasar. Ada mereka yang mengatakan bahwa di Makkah adalah tempat pembalasan seluruh perbuatan yang dilakukan selama ini. Berarti siapa yang memukul orang di Indonesia akan dipukul pula sampai di Makkah. Siapa yang mengambil harta orang di Indonesia akan kehilangan harta pula di Makkah. Berbagai macam cerita yang dibangun seolah-olah Makkah dijadikan dalam keyakinan mereka sebagai tempat balas dendam Allah. Apakah ini benar? Tidak benar. Keyakinan seperti itu jauh dari petunjuk syariat. Jauh dari apa yang kita baca di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tanah haram adalah tempat yang aman dan nyaman. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa yang masuk aman dia. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim kita membaca, وَالْبَلَدِ الْأَمِينَ. Demi negeri yang aman sejahtera. Itulah Makkah. Nah, karena itu berbagai keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar harus disingkirkan. Termasuk berbagai keyakinan khurafat yang dibangun oleh sebagian orang. Pergi ke Makkah, mencari potongan kiswah, dibeli dengan sekian juta uangnya, hanya untuk disimpan di dalam dompet, untuk dibawa berdagang, berbisnis dengan keyakinan kalau ini dipakai, maka tentu akan laris dagangannya dan sebagainya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu, wahai kaum muslimin, sebelum berangkat, singkirkanlah itu. Tinggalkan dan jadikan keimanan kita bersih dari hal-hal yang demikian. Nah, jemaah rahimah. Dengan dasar iman itulah akhirnya kita bisa membangun keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan, maka kita tidak akan memperoleh, melainkan hanya letih, payah, habis uang, habis waktu dan tenaga saja. Keikhlasan merupakan modal yang berikutnya setelah iman. Tetapi tanpa iman, ikhlas tidak bisa dibangun di atasnya. Tanpa iman dan ikhlas, dan tanpa ilmu bagaimana melaksanakannya, maka janji-janji Allah dan Rasul tidak akan bisa kita jangkau. Begitukah kita membangun suatu persiapan. Iman sebagai pondasi paling dasar, kemudian ikhlas berada di atasnya, dan amal dibangun dengan itu. Nah, dari sanalah akhirnya kita tahu mengapa para ulama ketika berbicara tentang syarat amal dikabulkan, mengatakan bahwa amal dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyaratkan dua perkara. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Yang kedua adalah isabatus sunnah atau syariah. Syarat yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua adalah sesuainya amal dengan petunjuk syariat atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedua dari syarat itu di atas apa diletakkan? Di atas keimanan yang kokoh, yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang beriman kuatlah yang bisa mengikhlaskan amal ini. Mengapa demikian? Orang yang tidak beriman bahwa Allah lah Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Allah lah Al-Wahhab, Allah lah At-Tawwab. Kalau dia tidak beriman dengan sifat-sifat tersebut, sebagaimana tadi kita baca di antara asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Al-Mu'izz, ada Al-Muzil. Apa itu Mu'izz? Yang memuliakan, yang memberikan izzah, yang membuat orang menjadi punya wibawa, kehormatan. Al-Muzil, yang menjadi penentu apakah seseorang akan jatuh ke dalam lubang kehinaan. Siapakah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang tidak beriman dengan itu, maka dia mengira bahwa selfie-nya yang akan memuliakan, gelar hajinya yang akan menaikkan derajat dia, dan perjalanannya yang panjang itu akan sengaja dia pertontonkan kepada orang untuk mendapatkan apa? Pujian, sanjungan dari manusia lain. Tapi kalau orang beriman
Allah lah yang memberikan izzah. Allah yang menentukan dhillah. Allah lah yang mengangkat derajat orang. Wal-rafi', huwal qabid, huwal basit. Dia yang menganugerahkan semua kepada kita kemuliaan, maka orang tersebut tidak akan terlalu peduli dengan pandangan orang kepadanya. Ingat apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menunaikan ibadah haji, di saat beliau telah duduk di atas unta beliau hendak menuju ke Bir Ali. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah amalan perjalanan ini merupakan haji yang tidak ada di dalamnya riya dan tidak ada di dalamnya sum'ah, yaitu berharap popularitas, pujian dari orang yang melihat dan mendengar. Nah, jamaah rahimakum. Setelah kita menyadari bahwa iman adalah pondasi dasar, maka bagi siapa yang betul-betul qasid, sungguh bermaksud melaksanakan ibadah haji, periksalah keimanan itu. Sampai di mana keyakinan itu ada di dalam dada kita. Ingat, bahwa iman tidak semudah kita mengucapkannya, itu hadir di dalam kalbu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca suratul Hujurat ayat 14, apa yang kita temukan di dalam ayat tersebut? Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Inna Allah ghafurur rahim. Kata Allah, wa qalatil a'rab. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mendengarkan pernyataan orang-orang Arab itu, kami telah beriman, padahal mereka baru bertemu dengan Rasul. Kata Allah, qul, sampaikan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, lam tu'minu, kamu sekalian belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah Islam. Mengapa demikian? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Nah, ketika kita berbicara iman sebagai pondasi dasar dari ibadah haji yang kita harapkan sebagai haji yang mabrur itu, ternyata menurut Al-Quranul Karim dalam suratul Hujurat ayat 14, tidak semudah kita mengucapkan. Karena itu saya mengajak kepada jamaah haji, calon jamaah haji, siapa saja yang bermaksud hendak menuju ke Baitillah, baik yang berhaji maupun berumrah, segeralah raih keimanan itu. Masukkan ke dalam kalbu. Jangan pergi, jangan berangkat dengan bekal yang kosong. Karena takwa yang disuruh oleh Allah untuk kita persiapkan, mustahil kita peroleh tanpa iman yang bersih. Iman tidak begitu saja bisa masuk ke dalam kalbu. Sebagaimana orang-orang Arab Badui tadi mengatakan, ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, apa kata Allah kepada Rasulullah? Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kamu sekalian belum lagi beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah oleh kamu sekalian, kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Nah, bila demikian adanya, tinggal pertanyaan penting. Bagaimana kita memasukkan iman itu? Supaya iman itu menjadi bekal yang ada di dalam dada kita. Sehingga ketakwaan yang disuruh persiapkan oleh Allah bisa kita raih. Nah, semenjak hari ini, wahai kaum muslimin, wahai jamaah yang ikut mendengarkan pesan-pesan ini, sungguhlah dalam beramal. Sungguhlah dalam mentaati Allah. Lakukanlah perintahnya. Jauhilah larangannya.
langkah pertama untuk menyadarkan diri, segeralah bertaubat kepadanya. Karena itu setiap buku petunjuk pelaksanaan ibadah haji, ketika berbicara tentang bekal perjalanan jamaah, apa yang harus dilakukan oleh calon para tamu Allah, tubu ilallah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Istiqamah dalam beramal. Nah, apa alasannya istiqamah dalam beramal tersebut bisa membangun keimanan, bisa menancapkan iman di dalam kalbu? Lanjutkan ayat 14 surat Al-Hujurat tersebut. Apa kata Allah? Wa in tuti'ullaha wa rasulah, namun jika kamu mentaati Allah dan Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi imbalan pahala amalmu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Ini menunjukkan bahwa amal yang berketerusan, ketaatan yang berkesinambungan, yang didasarkan kepada kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul, itu akan membangun sedikit demi sedikit keimanan tersebut. Nah, karena itu, bagi orang yang memang sungguh-sungguh ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan lagi melalaikan salat. Dia tidak akan lagi mudah untuk menunda-nunda kewajiban. Dia akan terus mencoba membawa dirinya di tempat di mana Allah ridha kepadanya dan menjauhi segala tempat dan perbuatan yang membuat Allah marah, tidak ridha kepadanya. Itulah persiapan. Jadi mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke Baitullah itu dengan apa? Dengan ketaatan. Karena taat itulah yang akan membangun keimanan. Nah, cobalah pakaikan apa yang kita sampaikan hari ini. Coba lakukan muhasabah. Berapa sudah kewajiban yang dibebankan oleh Allah ke pundak kita telah kita lalaikan selama ini, wahai kaum muslimin? Betapa banyak kemaksiatan yang dilarang untuk dilakukan. Malah dengan gampang, mudah, bahkan bangga sebagian kita melakukannya tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dan rezeki di dalam hidup ini. Coba renungkan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, bahkan tanggung jawab terhadap diri sendiri pun sudah berapa banyak yang kita lalaikan. Kita hari ini kalau memandang diri kita bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Apakah makhluk yang seperti itu, yang bergelimang dengan kesalahan dan dosa, yang tidak menyadari kekeliruan dan kelalaiannya, bahkan enggan untuk bertaubat dengan taubat nasuha, kemudian datang dengan bangga mengatakan bahwa kita adalah tamu Allah? Kemudian kita berkata, labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Padahal panggilan muazzin selama ini tidak kita dengarkan. Panggilan melalui rintihan fuqara dan masakin yang membutuhkan bantuan. Sedangkan kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita penuhi seruan itu. Tidak tergerak kalbu kita, tidak tergerak tangan kita untuk mengulurkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Bertahun-tahun kita tidak mengerti dengan makna labbaik. Kemudian tiba-tiba saja di miqat kita katakan labbaik. Apakah kita tidak malu? Nah, bagi orang yang menyadari bahwa dia akan melakukan suatu perjalanan menuju ke Baitullah, yang diharapkannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkannya adalah ghufran, ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkannya adalah Allah memandang dia sebagai orang yang telah berbuat birrun, kebaikan, tentu dia tidak akan menunda untuk mempersiapkan bekal, yaitu bekal ketakwaan, dan bekal takwa itu bisa dia dapat dengan mengukuhkan keimanan yang ada di dalam kalbu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz. Kalau ada yang ingin ditanyakan sejauh yang saya ketahui, insya Allah kita akan berikan jawaban. Waffaqanallahu wa iyyakum
lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, baik, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nasihat yang telah disampaikan oleh Buya. Ya, melalui materi Tauhid adalah pondasi kemakburan. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas nasihat, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih dahulu jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ya, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya kajian rutin ini di Sabtu subuh setelah sholat subuh, ya, bersifat umum jamaah sekalian. Jadi saya berharap kerjasama dan perhatian dari jamaah sekalian. Ya, setiap kali dari tim kami, tim Asiatur, membagi atau mengirim ke grup umroh, ya, karena otomatis pasti masuk ke grup umroh. Ya boleh kepada jamaah sekalian untuk meneruskan ke grup-grup keluarga, grup-grup teman, ya, grup arisan, grup yang lain untuk membagikan apa namanya link Zoom meeting ini agar nantinya kita lebih banyak eh, menambah tabungan akhirat kita, ya, melalui kita orang bisa dapat menuntut ilmu, dari kita bisa apa namanya keluarga kita juga bisa bersama-sama hadir di kajian ilmu ini, karena ya telah kita lihat secara bersama, Masya Allah tabarakallah, luar biasa kajiannya, ya, apalagi kepada jamaah sekalian yang aktif dari awal sampai sekarang. Nah, kemudian ini ada berita baik untuk jamaah sekalian. Kemarin sebelum pemberangkatan tanggal 23 Desember di akhir tahun, ya, 23 Desember, saya sempat bincang-bincang dengan Ibu Nur selaku owner dari Asiatur bersama dengan Ibu Nana selaku General Manager di PT Asia Utama ini. Berita baiknya adalah insya Allah nanti ke depannya kita akan aktifkan absensi dari kegiatan ini, ya, setiap Sabtu subuh, dan insya Allah atas dasar arahan dan perintah dari Ibu Owner, Ibu Nur, bahwasanya nanti jamaah yang termasuk aktif di kegiatan ini akan insya Allah akan mendapatkan hadiah. Wallahu alam apakah apa hadiahnya. Yang terpenting adalah ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk terus, ya, mengkaji, terus belajar, dan alhamdulillah kita difasilitasi melalui via Zoom oleh PT Asia Utama. Nah, kemudian jamaah sekalian, sebelum saya beralih ke sesi pertanyaan terlebih dahulu, ada beberapa hal yang Masya Allah bisa kita petik dari kajian yang telah diberikan oleh Buya tadinya, bahwasanya hal ini juga merupakan atau dapat merefleksikan atau kita renungi bahwasanya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhaji sangat luar biasa. Ya, apalagi Bapak Ibu sekalian yang telah melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, ya, dengan kondisi kita naik bus dari Madinah ke Mekah saja sudah Masya Allah, ya, apalagi dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang, ya, hanya mengendarai unta atau bahkan beberapa sahabat yang berjalan kaki menuju ke Mekah, ya, untuk apa? Dengan dasar ketauhidan, ya, eh, para sahabat, sehingga mampu melalui hal itu. Maka dari itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pondasi yang seharusnya ada dalam diri kita ini, ya, tauhid, keimanan, ya, ketakwaan yang akan mampu memudahkan segala macam bentuk atau hal-hal yang kita dapati nantinya pada saat kita berada di tanah suci. Tadi juga sempat Buya menyampaikan kepada kita bahwasanya makna daripada talbiyah itu adalah merupakan kalimat zikir yang merupakan bentuk pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya atas kemahakuasaan Allah yang telah kita bacakan di Asmaul Husna tadi. Maka dari itu ya, maskan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, um,
Saya akan membuka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada di antara jamaah sekalian yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan materi yang sedang kita dengarkan tadi, ataupun di luar materi, insya Allah akan berusaha kami jawab ya dengan catatan sesuai dengan kemampuan kami. Baiklah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kami akan buka dua penanya pertama ya. Jika waktu memungkinkan kita akan membuka pertanyaan lagi ya. Untuk dua orang pertama silahkan mengangkat tangan atau bertanya langsung di kolom chat. Kepadanya jamaah sekalian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Sri ya. Ya, betul Ya, Ustadz. silahkan Ibu, silahkan, silahkan. Saya mau tanya sama Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh ini ya, pertanyaannya, misalkan untuk melakukan haji itu, gini, suami saya kan pernah berangkat haji. Ya. Nah, untuk berangkat haji misalkan yang kedua kalinya, apa boleh mengatasnamakan orang tua atau orang tua yang meninggal gitu, ibu atau bapak, lebih utamanya ke ibu atau bapak gitu, Pak Buya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya Bu ya, mohon izin saya Jelas. memperjelas. Ini terkait dengan badal haji ya, Ya badal betul. haji. Ya betul. Fokus pertanyaannya adalah yang manakah yang seharusnya yang lebih didahulukan? Ibu kah atau bapak kah yang terlebih dahulu dibadalkan? Kurang lebih seperti itu Bu ya. Ya begitu, Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Baik, makasih Bu Sri. Ini kalau saya jawab hanya ibu atau bapak, nah ini tidak memberikan penjelasan sebenarnya. Jadi saya mohon izin Ustaz untuk memberikan dahulu mukaddimah dari jawaban ini supaya bisa difahami dengan utuh. Baik, baik, fadal, fadal. Jadi begini, selama ini perkara badal haji, jadi istilahnya adalah badal ya, bukan hadiah. Ya, ini dua hal yang berbeda. Karena dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah dalam menetapkan adanya masyru'iyatil badal, ada dasar syariat membadalkan, itu semuanya mempergunakan kalimat an. Ya. Seperti kasus seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajj wa huwa la yathbutu ala rahilah. Ya Rasulullah, ayah saya telah terjangkau oleh kewajiban haji. Maknanya secara finansial dia sudah mampu. Tetapi la yathbutu ala rahilah. Dia tidak bisa tenang duduk atau ditempatkan di atas kendaraan. Tidak bisa dibawa. Dengan demikian, afa ahujja'an, apakah aku akan menghajikan anhu, mewakili beliau, membadalkan. Jadi kata an itu muncul dalam hampir seluruh hadis tentang badal. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kaifa idza kana li abiki dain, bagaimana kalau ayahmu punya hutang kemudian engkau bayarkan, apakah engkau melunasinya? Qalat na'am, kata wanita tadi, iya. Fadainullah ahaqqu bil qada, kata Rasul, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan, ditunaikan. Nah, jadi dengan demikian ini konsepnya adalah badal. Jadi karena itu badal tersebut harus difahami dengan makna badal, bukan dengan makna hadiah. Seseorang melakukan suatu amalan kemudian dia hadiahkan pahalanya, bukan seperti itu ya. Ini kalau demikian nanti tentu siapa saja bisa melakukan. Nah, padahal nanti ada persyaratan-persyaratan seseorang itu baru bisa membadalkan dan dibadalkan. Nah,
Yang pertama dulu yang harus kita pahami adalah siapa yang akan dibadalkan. Nah, ini banyak bias. Karena sebagian orang ada yang mengatakan, kalau dia telah mampu, telah punya uang, kaya, kalau tidak membadalkan orang tuanya, berarti dia anak yang tidak tahu membalas jasa. Gitu. Nah, nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang ada di masyarakat. Apakah memang demikian masalah? Ingat, yang pertama sekali, orang yang wajib dibadalkan itu adalah seseorang yang ada kewajiban di pundaknya di masa hidupnya. Kemudian sebelum wafatnya dia tidak bisa melakukannya. Nah, kemudian dia berwasiat kepada ahli warisnya, kalau dia tidak sempat melakukan ibadah tersebut, hendaklah dia dihajikan dengan harta yang dia tinggalkan. Dalam perkara ini sepakat ulama, apabila jumlah biaya untuk melaksanakannya itu tidak melebihi dari sepertiga warisannya, maka yang seperti ini wajib untuk dibadalkan, dan kalau melebihi maka tentu meminta persetujuan seluruh ahli waris. Dalam perkara ini sepakat untuk dibadalkan. Dia punya kewajiban masa hidupnya, kemudian dia tidak sempat melakukannya, kemudian dia berwasiat untuk dilaksanakan haji tersebut kalau seandainya dia tidak bisa melakukan semasa hidup. Ini wajib dibadalkan. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang mampu di masa hidupnya, dia tidak melaksanakannya, mungkin karena uzur atau berbagai macam alasan, dan dia tidak berwasiat. Dia tidak berwasiat untuk dihajikan. Nah, apakah orang seperti ini wajib? Jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk membadalkannya, tetapi afdalnya, disunnahkan. Kenapa? Karena dia sudah punya kewajiban di masa hidupnya. Nah, tetapi ada yang ketiga. Kategorinya di masa hidupnya, dia bukanlah orang yang mampu. Anaknya, alhamdulillah, diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang tuanya di masa hidupnya, jangankan untuk berhaji, untuk membiayai sekolah anaknya saja sudah hutang kiri kanan. Nah, apakah orang tua seperti ini punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya tidak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, karena itu tidak sedikit amalan yang bisa dilakukan oleh anak untuk menambah mizan timbangan kebaikan orang tuanya yang telah meninggalkannya itu. Nah, itu perlu dahulu. Jadi bukan hanya menghajikannya, mengumrahkannya dan bermacam. Nah, tapi kalau dia berinisiatif untuk menghajikan orang tuanya, dan tentu yang terbaik ya, menghajikannya adalah dia sendiri. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ada hadis dari Abdullah bin Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seseorang, sami'a rajulan yaqul, berkata, labbaika an syubrumah, labbaika an syubrumah, aku penuhi panggilan engkau ya Allah, an mewakili Syubrumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, man Syubrumah? Siapa Syubrumah itu? Qala qaribun li. Orang itu menjawab, kerabatku ya Rasulullah. Qala Rasulullah kemudian bertanya lagi, al-hajjatta, engkau telah berhaji atau belum? Apa jawaban orang itu? Qala la. Dia menjawab, belum. Nah, karena itu, qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faj'al hadhihi an nafsi. Jadikan dahulu ibadahmu yang sekarang ini untuk dirimu. Thumma hujja an Syubrumah. Kemudian baru hajikan untuk Syubrumah. Jadi bersyarat dia telah menunaikan diri ini. Ada kaidah ulama mengatakan faqidhu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya bagaimana memberi juga gitu. Dia saja belum, bagaimana dia akan menghajikan orang lain.
Ini syarat. Nah, dari sisi orang yang melaksanakan persyaratan itu mutlak. Artinya tidak bisa mewakilkan, membadalkan, melainkan orang yang telah melaksanakan. Nah, bagaimana dengan sisi orang yang dibadalkan? Nah, tadi persyaratannya jelas, orang tersebut memiliki ada kemampuan, kemudian tidak dia laksanakan, kemudian dia berwasiat, ini hukumnya wajib. Ada kemampuan, dia tidak sempat laksanakan, dan tidak berwasiat, tidak menjadi kewajiban, tapi sebaiknya dilakukan. Ada orang yang tidak mampu di masa hidupnya, kemudian anaknya, keluarganya ingin menghajikannya, tidak ada masalah, dan itu menjadi amal soleh bagi anaknya tersebut. Tetapi tidak menjadi kewajiban. Kalau seandainya anaknya mengalihkan amalnya misalnya kepada wakaf dan lain-lain, apakah boleh? Boleh. Karena tidak ta'ayyan, tidak tertentu bagi dia harus menghajikan. Nah sekarang, kalau sudah dia tentukan posisi itu, siapa yang akan dia dahulukan? Nah, tentu akan bergantung dengan penjelasan tadi. Kalau kewajiban itu telah melekat pada ayahnya, sedangkan ibunya belum. Ini contoh. Di masa hidupnya, ayahnya yang punya kemampuan finansial. Orang tua laki-laki. Nah, kemudian tidak sempat melakukan. Kemudian anaknya berkeinginan untuk membadalkannya. Siapa yang harus dia dahulukan? Orang yang punya hutang. Berarti ayahnya yang didahului. Nah, tetapi kalau seandainya kedua-duanya tidak ada yang berhutang, sama-sama tidak mampu, tidak ada pula berpesan kepada anaknya, maka untuk perkara ini baru sesuai jawabannya seperti pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada siapa saya berbuat baik terlebih dulu? Ummuk, ibumu. Jadi tidak otomatis jawabannya ibumu terus, tetapi lebih dahulu adalah siapa yang punya hutang, siapa yang dahulu berpesan, siapa yang ada beban di pundaknya, maka tunaikan itu lebih dahulu. Kalau tidak, baru kemudian di sana ditempatkan ibumu dahulu yang kamu badalkan. Tapi berhati-hati juga dalam perkara badal. Ini pesan juga dalam kesempatan ini, karena tidak sedikit pula badal membadal ini menjadi persoalan kemudian. Kenapa? Karena tidak semua orang amanah terkadang menjalankan badal ini. Sebagian anak karena dorongan ingin berbuat baik kepada orang tua dan dia belum lagi berhaji, pengen mewakilkan kepada orang lain, tidak sedikit pula terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kadang tertipu dan bermacam. Karena apa? Karena membadalkan itu hanya bisa untuk satu orang. Tapi kejadiannya, dulu saya pernah bertugas masa jadi mahasiswa, saya bertemu orang membadalkan 10 orang. Entah siapa yang akan dia badalkan. Jadi berhati-hati juga ya Ibu Sri. Wallahu Ya, a'lam. Selesai itu. Terima kasih. Baik, baik. terima kasih Terima Pak kasih. Ustadz. Terima Bu kasih Jan. Bu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya jamaah sekalian kita persilahkan kepada Ibu Ida untuk sebagai penanya selanjutnya. Karena sudah meminta izin di kolom chat, ingin bertanya. Jadi saya persilahkan kepada Ibu Ida untuk bertanya. Silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Pak Ustadz, sebetulnya pertanyaan saya seputar badal. Tadi sudah banyak terjawab. Cuma saya belum lama ini saya dengar kalau badal itu sebetulnya tidak ada. Apa ada hadisnya ya? Terus yang saya mau tambah lagi, saya sih berpikir pengen badal ya. Karena begini, haji itu kan wajib ya Pak Ustadz, sebagai rukun Islam yang kelima. Berarti dahulukan haji atau dahulukan rumah. Kan kebanyakan orang beli rumah dulu ya sebelum haji, begitu. Nah saya berpikir ini orang tua saya sebetulnya dulu mampu, cuman kurang ilmu atau bagaimana gitu ya. Nah berarti masih ada kekurangan, ada kewajiban yang belum dilunasi gitu. Itu kewajiban anaknya, berarti harus membadalkan apabila mampu ya.
Sebetulnya tadi sudah banyak terjawab ya di tadi beberapa keterangan Pak Ustadz, saya sudah paham. Cuma boleh deh ditambahkan lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi alhamdulillah beberapa yang ingin ditanyakan sudah terjawab dari jawaban dari Buya sebelumnya tadi ya. Tadi saya sempat salah fokus ya. Pertanyaannya adalah apakah haji yang didahulukan atau rumah? Saya berpikir apakah haji yang didahulukan atau umroh? Karena kan mirip-mirip. Baik Bu ya, silakan dilanjut. Ya, kalau pandangan ulama ada dan tidak adanya badal haji, tentu kalau kita telusuri ada yang berpendapat tidak ada, iya. Tetapi pendapat jumhur ulama, dan itu yang diamalkan berdasarkan hadis tadi. Hadis wanita dari Bani Khas'am itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis sahih. Nah, ia datang kepada Nabi bertanya. Ada yang mengatakan pertanyaan itu di Mina dilontarkan. Ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayah saya adrakathu faridatul hajj, telah ditemui atau terjangkau oleh kewajiban fardu haji, bahwa la yathbutu ala rahilah, dia tidak bisa lagi duduk di atas kendaraannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan itu, apakah wanita tersebut dibolehkan untuk menggantikan atau membadalkan ayahnya? Kata Nabi, jelas, sorry, kaifa idza kana li abiki dain, bagaimana kalau ayahmu punya hutang, faqadaiti, yang kau bayarkan hutang itu, anti qadiyatuhu, apakah engkau berarti telah melunasi? Qalat na'am, kata wanita itu, iya tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, qala fadainallahu ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih berhak untuk diganti. Itu menunjukkan bahwa haji bisa dibadalkan. Banyak hadis-hadis lain seperti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Ruzain. Nah, ia berkata, ya Rasulullah, na abi syekhun kabir la yastati'ul hajja wal umrata wal za'na. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah sangat lanjut usianya. Dia tidak sanggup melaksanakan ibadah haji dan tidak pula berumrah dan tidak bisa naik di atas tunggangan. Nah, tentu dari sisi kalau dia sehat, dia bisa berangkat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hujja'an abik, hajikanlah ayah engkau, wa'tamir, dan umrahkan. Termasuk juga hadis dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Imam Abu Daud tadi, orang di miqat secara terang-terangan membacakan atau menyebutkan labbaik Allahumma an subrumah, ya Allah, ku penuhi panggilan engkau mewakili subrumah. Dalil-dalil itu memperkuat pendapat jumhurul ulama bahwa memang badal haji itu masyru', disyariatkan, ada landasan syar'inya. Cuma sebagian orang terkadang ada yang asal-asalan. Nah, yang kita khawatirkan yang asal-asal itu saja, yang tidak terpenuhi syarat ketentuan, tidak pada orang yang dibadalkan. Orang yang dibadalkan tentu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tadi dia sudah tidak ada lagi. Atau dalam keadaan masih hidup, namun punya alasan, yaitu halangan tetap. Seperti tadi, Syekhun Kabir, orang tua yang sudah lanjut, tidak mungkin lagi dibawa dalam perjalanan, atau sakit yang secara medis, secara medikal, la yurja bur'uh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu adalah alasan halangan permanen. Yang seperti itulah yang bisa dibadalkan. Tapi kalau sekarang, dia sekarang susah, hidupnya miskin, ya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia mampu, dan dia punya kemampuan secara finansial untuk berangkat. Badannya sehat. Kalau yang seperti itu belum memenuhi syarat untuk dibadalkan. Nah, selama persyaratan-persyaratan itu terpenuhi, maka badal haji itu masyru', ada dasar syar'inya. Wallahu a'lam. Kemudian mana yang akan didahulukan? Rumahkah atau berhaji? Ya. Nah, saya tentu perlu tanya juga, Bu Ida, rumahnya seperti apa ya yang kalau kayak gedung istana ya tidak.
Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah kebutuhan pokok dia, tempat tinggal dia dengan keluarganya dalam batasan yang wajar. Kalau dia belum lagi ada tempat yang hendak dihuninya, ketika dia pergi anaknya entah di mana, keluarga mana dititipkan, dalam kondisi seperti ini, berarti dia belum lagi ada kemampuan. Jelas. Kenapa? Karena syarat seseorang itu mampu, yaitu yang ini adalah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu di samping az-zat war rahilah, yaitu bekal dan kendaraan yang akan mengantarkan seseorang pergi ke tanah suci dan membawanya kembali pulang, tentu juga adalah nafkah untuk keluarganya yang tinggal. Nafkah yang dimaksud tentu bukannya sekedar makan. Tentu tidak mungkin seseorang pergi haji, kemudian anak dan istrinya di rumah terlunta-lunta entah tidur di mana dan berbagai macam. Nah, selama ini, kalau memang dia belum lagi punya kemampuan untuk menyediakan tempat yang layak sepantasnya untuk keluarganya, nah tidak ada masalah kalau dia menunda dahulu pergi haji dan menyiapkan rumah yang sederhana untuk keluarga. Tetapi kalau yang ditanyakan rumah sampai 2 lantai, 3 lantai dengan segala bentuk kemewahan, tentu tidak. Yang selama ini konsep yang terjadi di tengah masyarakat, rumah itu adalah rumah yang begitu mewah. Setelah rumahnya selesai, lalu baru dia berhaji. Apakah yang ini termasuk kepada uzur untuk menunda? Saya katakan tidak. Kalau rumah itu adalah rumah dalam kategori yang berlebihan, kategori yang tidak lagi dalam batasan hajat kebutuhan yang wajar, tentu tidak jadi alasan untuk menunda haji kalau itu kategorinya. Tetapi kalau tempat tinggal, tempat berdiam, tentu dalam batasan yang wajar, itu adalah kebutuhan pokoknya. Kenapa? Karena nafkahnya. Bagaimana kalau seandainya orang itu masih tinggal misalnya di tempat kontrakan dan sebagainya? Apakah dia boleh menyediakan dulu rumah yang layak untuk keluarganya, yang sewajar untuk keluarganya, kemudian berhaji? Boleh, tidak ada masalah. Dia menunda sejenak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kelapangan kepadanya. Kenapa? Karena tidak mungkin setelah dia pergi, la qadar Allah, seandainya Allah mentakdirkan dia tidak kembali, maka anak istrinya akan musyarradin, akan menjadi orang yang tanpa tempat tinggal, menjadi tuna wisma dan berbagai macam. Itu tidak diizinkan. Engkau meninggalkan keluarga engkau aghniyaan dalam keadaan cukup, mampu mereka menanggung kebutuhan mereka, tentu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan dalam keadaan susah, yatakaffafunan nas, nanti mereka menadahkan tangan kepada manusia. Wallahu a'lam. Baik, Saya itu. baik. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Tadi ada pertanyaan terakhir nih. Terakhir Ya. tadi apa namanya? Mohon maaf sebelumnya karena ini di layar tertera hanya atas nama iPhone ya. Namun sebelum saya persilahkan kepada penanya selanjutnya, ada sedikit dari Bapak Irwan kalau nggak salah ya, jamaah haji kemarin 2000 tanggal 23, apakah badal bisa sekaligus untuk beberapa orang, dan sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Buya terkait dengan hal ini, bahwasanya salah satu persyaratan kita sebagai orang yang membadalkan itu hanya mengambil satu nama dalam satu kali melaksanakan ibadah itu, baik itu ibadah haji ataupun ibadah umroh. Seorang yang membadalkan tidak boleh membadalkan lebih dari satu nama, ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada, mohon maaf ini Bapak siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin, memang handphone saya belum dikasih nama. Nama saya Edi Yusuf Ukasa. Oh baik Pak Edi, baik silakan. Ya, Buya, saya ingin bertanya, Ya, jika seseorang itu mau berhaji dan meminjam uang untuk berhaji, karena mereka punya kesempatan lah bahwa
kedepannya itu akan ada uang tabungan yang masuk gitu kan, bisa membayarnya gitu. Tetapi saat ini kan harus nunggu lama sehingga uangnya tidak cukup. Jadi ikut haji yang mahal. Untuk itu meminjam sisanya. Apakah itu sudah menjadi kewajiban atau bagaimana? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Silakan Bu ya, silakan lanjut. terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang mewakili banyak orang, ya paman, tante tadi sudah jawab juga oleh Ustaz Namir juga sudah jelaskan. Jadi itulah perbedaan mendasar antara badal dengan hadiah. Kalau orang berhadiah tentu bisa saja dia niatkan ibadah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sebagaimana sebagian orang juga meniatkan pahala, dia bersedekah, ini untuk kedua orang tuanya. Ini badal. Badal ini dilaksanakan sesuai dengan orang tersebut melaksanakannya. Makanya ada kaidah al-badal kal mubdal. Badal itu seperti orang yang dibadalkan. Karena itu tidak memungkinkan seseorang melakukan ibadah sekaligus dirinya dan untuk orang lain. Sebagaimana Nabi SAW tidak mengizinkan orang tersebut mewakili sebuah rumah bersamaan dengan ibadahnya sekaligus. Nah, berdasarkan itulah makanya para ulama mengatakan badal itu hanya dilakukan untuk satu orang sebagaimana dia juga melakukan untuk dirinya sendiri. Jadi karena itu tidak bisa membadalkan dengan double, apalagi jamaah sebanyak itu. Tapi itulah yang terjadi dan makanya berhati-hati karena sebagian orang juga ada yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengejar materi. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Edi tadi tentang berhutang. Yang pertama secara hukum asal, syariat tidak menyuruh kita berhutang untuk berhaji. Itu hukum asal. Bahkan berhutang itu sendiri secara hukum asalnya tidak disuruh. Tetapi hukum asalnya boleh. Ada di antara ulama yang mengatakannya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara doa yang diriwayatkan dari beliau adalah berselindung dari dikalahkan oleh hutang. Dibuat tidak berdaya oleh hutang. Nah, karena itu berhutang tidak disuruh. Tetapi bagaimana kalau seandainya seseorang berhutang untuk berhaji? Hukumnya adalah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Yang pertama, dia ada tafsil, ada perincian. Kalau seseorang itu jelas tidak mampu untuk membayar, tidak ada kemampuannya, tidak pada waktu sekarang, tidak pula di masa yang akan datang. Ini tidak dibenarkan. Orang tersebut telah membebankan dirinya di luar batas kemampuannya. Padahal di dalam syariat, kalau kamu ingin beramal soleh, ittaqullah mastata'tum. Kata Rasul, bertakwalah kepada Allah dalam batas kemampuan kamu. Bukankah di dalam ketentuan syariat juga ada taklif bima la yutaqu muhal. Suatu beban yang tidak dalam kemampuan hamba untuk memikulnya mustahil dibebankan oleh syariat ini kepada pundak mereka, pundak orang itu. Jadi karena itu kalau dia tidak mampu, tidak sekarang dan tidak ada kemungkinan kemampuan di masa yang akan datang, berarti dia membebankan keluarganya padahal dia disuruh untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan mampu, dalam keadaan cukup. Nah, yang seperti ini haram bagi dia untuk berhutang kalau dia tidak punya kemampuan. Kenapa? Dia akan berlaku zalim kalau demikian kepada orang yang memberikannya piutang, dan dia bisa berlaku zalim kepada keluarganya yang akan memikul hutang itu setelah dia tiada. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya orang tersebut punya kemampuan pada hakikat? Kemampuannya mungkin dalam bentuk ada harta, mal, dalam bentuk lain yang bisa dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut. Ya, dia tidak punya uang tunai, tapi tanahnya ada 5 hektar, misalnya ya. Nah, tentu dalam kondisi seperti itu dia punya kekayaan, punya kemampuan.
Cuma dia tidak punya uang tunai untuk membayarkannya. Dan dia punya kemampuan dalam perkiraan dia di masa mendatang. Nah, akan ada uang masuk kepadanya dan dengan itu dia bisa lunasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, selama telah ada jaminan seperti itu, dan itu tidak akan menjadi beban berat bagi keluarganya, kemudian karena itu bisa ditunaikan dengan harta yang dia tinggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa dia tidak lagi kembali atau tidak bisa melanjutkan perjalanannya atau ajal datang menjemputnya, tentu dalam kondisi seperti itu dia tidak akan membebani ahli warisnya dengan hutangnya tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, ada jaminannya, maka boleh dia untuk berhutang guna untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia dalam keadaan istita'ah. Cuma uang tunai yang tidak ada di tangannya. Tapi jaminan ada padanya. Apalagi kalau dia memang telah bisa menerima jaminan bahwa akan menerima lagi uang untuk masa mendatang, bahkan mungkin sebelum keberangkatannya. Untuk kondisi seperti ini, hukumnya boleh dia berhutang. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Buya. Semoga pertanyaan-pertanyaan jamaah sekalian terjawab. Dan ya tentunya kenapa kita bertanya, tentu kita ingin ya lebih memahami, ingin menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi bekal kita nantinya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Buya atas waktu dan Sama Ustaz. yang diberikan. Ya, semoga nanti bisa berangkat bersama, Ustaz. Ya, haji maupun Amin. umrah. Ya, Amin. Amin. baik. Saya dapat info juga Buya. Ya, Tanggal 11 berangkat umrah ya? insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Kami tim dan jamaah mohon agar kiranya didoakan semoga dimudahkan untuk kembali berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, sebelum saya masuk ke sesi terakhir terlebih dahulu, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan terkait dengan info pemberangkatan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun berikutnya. Bisa ditampilkan slide-nya? Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pemberangkatan berikutnya yang masih ready seat-nya itu ada di tanggal 3 Maret tahun 2025. Ini masuk di awal Ramadan ya. Jadi ini umrah spesial Ramadan. Kemudian ada di tanggal 11 Maret di 2025 pertengahan Ramadan. Price list-nya itu mulai dari harga 29,9 juta by Oman Air. Ya, jadi pesawatnya menggunakan Oman Air. Jamaah sekalian yang mungkin ingin berangkat di bulan suci Ramadan, silahkan menghubungi admin ya. Next. Selanjutnya, penawaran program perjalanan ibadah umrah plus Turki. Perjalanannya selama kurang lebih 12 hari. Tanggal keberangkatannya itu adalah tanggal 7 sampai tanggal 18 April. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, pemberangkatan di bulan Syawal ada dua pemberangkatan yaitu tanggal 12 dan 21 April. Price list-nya mulai di 27 juta by Saudi Arabia dan Oman Air ya. Kemudian ada umroh plus Aqsa ya. Jelajah Bumi Ambia, paketnya 11 hari itu di tanggal 6 April mulai berangkat di tanggal 6 April 2025. Harganya itu start di 47,5 juta. 47,500. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini info khusus terkait dengan haji ya. Haji khusus insya Allah akan mendapatkan kuota resmi dari Kemenak Republik Indonesia
estimasi antrian keberangkatannya itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun dan jamaah sekalian hanya setoran awalnya hanya 79 juta. Ya, ada paket A dan paket B juga. Paket A-nya itu start di paket A-nya itu ada di harga 253 juta dengan segala fasilitas yang Masya Allah, hotelnya bintang 5 ya. Kemudian ada di paket B hotelnya bintang 4 di harga 182 juta. Next. Kemudian kami juga menawarkan program jelajah bumi Ambia ya. Bisa ke Mesir, bisa ke Aqsa, bisa ke Yordan. Programnya itu 9 hari 8 malam. Harganya mulai di $2.350 ya. Tanggal keberangkatannya itu di tanggal 23 April 2025. Kemudian selanjutnya ini paket Wonderful Uzbekistan ya, perjalanannya 8 hari 6 malam, start di harga 24.095.000. Keberangkatannya insya Allah setiap bulan ya. Taziken ada di Taziken, kemudian Bukhara, kemudian Samarkand, kemudian Amirsoy. Baiklah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi info paket yang kami sampaikan ya. Berharap jamaah sekalian, kami selaku penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian dan kami lebih membantu untuk kemabruran ibadah umrah jamaah sekalian. Cukup sekian saya sampaikan. Mungkin belum ada paket tur ke Bukit Tinggi ya, Bu Nur. Insya Allah segera kita buat, Buya. Baik, Masya Allah, karena Buya masih berada di hadapan kita semua, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk menadahkan tangan seraya berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Buya. Demi hikmatnya doa kita, jamaah sekalian, mic-nya mohon di off-kan ya, supaya kita sama-sama merenungi dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka tara makanana wa tasma'u kalamana wa ta'lamu asrarana wa alaniyatina. La yudrika syai'un min umurina. اللهم إنا نحن الفقراء إليك ونحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا وعن العالمين يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا إنك السميع الدعاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. Ya Allah, Engkau melihat di mana kami berada. Engkau mendengarkan apa yang kami ucapkan. Dan Engkau mengetahui apa yang tersimpan sebagai rahasia di dalam hati kami. Tidak ada satupun urusan kami yang tersembunyi darimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tiada tempat kami menyembah melainkan hanya kepadamu. Dan tiada tempat kami meminta pertolongan melainkan hanya kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Berikanlah kami ya Allah ampunan di sisimu, karena tiada yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami keteguhan hati di dalam iman kami. Bukalah pintu kalbu kami menerima ilmu, dan teguhkanlah kaki kami berjalan dalam ketaatan kepadamu. Dan berikanlah kami taufik ya Allah untuk melakukan apa saja yang Engkau ridai, dan jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah seluruh aib kami
dan amankanlah kami ya Allah dari segala kekhawatiran dan ketakutan kami, dan berikanlah taufik kepada kami untuk mendapatkan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Buya atas Sama-sama. doa kepada kita semua. Tentunya kami aminkan karena kami yakin bahwasanya doa-doa tersebut baik untuk kita dan generasi kita ke depannya, serta kami harap semoga PT Asia Utama ini semakin berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya dan kepada jamaah sekalian, sekaligus permohonan maaf dari kami apabila ada kelalaian ataupun kekurangan dari kegiatan ini. Insya Allah kami siap menerima masukan. Sekali lagi saya ingatkan jamaah sekalian untuk pertemuan minggu depannya, mohon perhatian dan kerjasamanya. Setiap kali kami mengirimkan link Zoom bisa dikirim ke keluarga teman-teman sekalian supaya bisa sama-sama berbagi ilmu. Saya selaku host mengucapkan sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf, dan saya akan tutup kegiatan ini dengan mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi